Selamat sore. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada dosen mata kuliah Desain Pembelajaran yaitu dosen pengampu Profesor Dr. Dina Ampera MSI dan Bapak Nur Basuki SPDM PDG yang telah memberikan waktu untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja. Kami dari kelompok 2 yang kami dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Alia Fauzia sebagai moderator. Ada Desri Paulina Purba, Newita Sirait, Cahaya Pradulu, Johanna, dan Multi Manur. Langsung saja kita masuk untuk materi yang pertama. Pada saudara Newita, silakan. Saya akan menjelaskan tentang istilah tujuan, standar, dan kompetensi. Tujuan dirujuk juga sebagai kompetensi atau competitious yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Standar isi berkaitan dengan apa yang seharusnya siswa ketahui dan mampu dilakukan. Sedangkan standar kurikulum ini mendeskripsikan apa yang seharusnya terjadi dalam kelas. Pada saat kita mengajar, tujuan ini dirumuskan secara sederhana karena kita ingin agar para siswa dapat belajar. Apa yang ingin kita harapkan dari para siswa merupakan hasil mengajar yang dirujuk sebagai tujuan. Tujuan ini merujuk pada hasil belajar siswa yang diharapkan. Tujuan dirujuk juga sebagai kompetensi atau competitious yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Pentingnya rumusan tujuan. Tujuan-tujuan yang dirumuskan mungkin bersifat eksplisit atau implisit. Aspek yang dipertimbangkan dalam mengajar berkaitan dengan tujuan apa yang dipilih oleh guru kepada siswa. Aspek intensional mengajar berkenaan dengan bagaimana siswa untuk mencapai. Artinya, guru perlu menyediakan terciptanya lingkungan belajar pengalaman yang mengarah untuk pencapaian. Perbedaan tujuan umum dan tujuan khusus. Apabila kita berbicara tentang tujuan yang diinginkan yang berupa perubahan perilaku dalam diri siswa, biasanya kita rumuskan dalam bentuk yang umum dan khusus. Rumusan tujuan umum ini berupa pernyataan umum yang biasanya menggunakan ungkapan yang masih memiliki banyak tafsiran atau interpretasi. Yang dirumuskan secara umum ini mengandung makna kurang jelas yang mengakibatkan sesuatu yang diinginkan menjadi kurang jelas pula artinya. Rumusan tujuan yang bersifat umum ini kurang bermanfaat bagi guru dan tidak membantu dalam menentukan strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Tujuan khusus menghasilkan pembelajaran dan evaluasi yang lebih efektif. Penggunaan tujuan khusus ini membantu guru untuk memfokuskan pada apa yang perlu dikuasai
dikuasai oleh siswa setelah berakhirnya pembelajaran. Di samping itu, penyusunan tujuan khusus membantu kita dalam hal merancang dan mengorganisasi pembelajaran. Melalui tujuan-tujuan ini, guru dapat mengidentifikasi apa yang ingin diajarkan, sehingga tujuan khusus ini berfungsi untuk memetakan dan membimbing guru dan siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nenita yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yulri. Pada Saudari Yulri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan D. Rumusan tujuan pembelajaran. Davis mengidentifikasikan 4 alasan mengapa perlu merumuskan tujuan khusus yang menjelaskan dan mengukur berdasarkan perilaku yang dapat diamati. Keempat alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut. Mengatasi tugas menghindari semua kerancauan dan berbagai kesulitan penafsiran. 2. Menjamin dimungkinkan adanya pengukuran sehingga kualitas dan efektivitas pengalaman belajar dapat ditetapkan. 3. Memungkinkan baik guru maupun siswa untuk membedakan antara berbagai perilaku yang berbeda-beda dan membantu mereka untuk menentukan strategi belajar yang memungkinkan paling optimal. 4. Memberikan sesuatu gambaran yang lengkap tentang bahan, mana yang dapat berfungsi sebagai pengait konseptual atau advanced organizer bagi belajar. Menuliskan tujuan khusus pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, khususnya rumusan tujuan telah banyak diilhami dan dilandasi oleh adanya belajar terprogram, desain pembelajaran militer, ujian dan pengukuran hasil belajar di sekolah, dan tekanan-tekanan perubahan dalam filsafat manajemen. Magyar mengenalkan bagaimana cara merumuskan tujuan khusus yang kita kenal dengan nama Three Component Objectives. Ketiga komponen dalam rumusan tujuan yang merupakan ungkapan verbal tentang hasil belajar meliputi 1. Suatu deskripsi tentang tujuan atau unjuk kerja akhir. 2. Suatu deskripsi tentang tujuan kondisi bagaimana perilaku ditunjukkan. 3. Suatu deskripsi tentang ungkapan atau kriteria unjuk kerja. Tujuan belajar adalah suatu pernyataan atau tentang perubahan yang diinginkan atau yang diharapkan. Perubahan yang terjadi dalam diri siswa yang diinginkan dan dinilai oleh guru diharapkan terjadi dalam bentuk pikiran, tindakan, dan perasaan siswa sebagai akibat dari pengalaman belajar. Tentu saja tidak ada satu pengalaman belajar pun yang terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, domain hasil belajar. Yaitu ada 1. Informasi verbal, 2. Keterampilan intelektual, 3. Strategi kognitif, 4. Keterampilan motorik, 5. Sikap. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Cahaya Tajulu. Kepada Nur Cahaya Tajulu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi dan taksonomi tujuan. Sebenarnya, tujuan pembelajaran ini berasal dari hasil belajar yang dipresentasikan melalui tujuan pembelajaran tersebut, di mana melalui identifikasi terhadap tipe-tipe belajar ini, maka akan membantu guru dalam menentukan bagaimana memilah-milah tujuan umum belajar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Pemilihan tipe belajar atau hasil belajar yang ingin dicapai ini selanjutnya dirumuskan dalam setiap tujuan pembelajaran. Lalu ada elemen rumusan tujuan. Setelah memahami capaian pembelajaran atau CP,
elemen rumusan tujuan. Di mana pertama ada kompetensi, kemampuan atau keterampilan ditujukan, lalu ada lingkup materi, konten atau konsep yang perlu dipahami dalam pembelajaran, selanjutnya. Lalu ada kata kerja yang menyatakan tindakan dan kapabilitas. Untuk kata kerja yang menyatakan tindakan dan kapabilitas, saya serahkan kepada Saudari Desri. Baik, terima kasih. Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa persyaratan yang paling pokok dari tujuan khusus adalah dapat memberikan makna secara tepat tentang tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perancang pembelajar, instruktur, dosen. Nah, kata kerja yang menyatakan tindakan dan kapabilitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek performansi. Perbedaan antara model magar dan Jet-Briggs terletak pada komponen yang disebut objek performansi. Kibler, Barker, dan Miles pada tahun 1981 menggunakan istilah hasil untuk menunjukkan bagian dari sebuah tujuan dan mendefinisikan sebagai produk atau apa yang ingin dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya adalah cara menuliskan untuk merumuskan tujuan khusus. Ada banyak cara yang dapat dipakai untuk merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Namun, di antara cara-cara tersebut, ada dua macam yang dipandang sangat berpengaruh dan berguna bagi guru. Kedua macam cara tersebut adalah cara yang dikembangkan oleh Mager pada tahun 1962 yang menaruh perhatiannya pada bidang kognitif dan afektif. Dan cara kedua adalah yang dikembangkan oleh Miller pada tahun 1962 yang menaruh perhatian dalam bidang keterampilan motorik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ini sudah dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini kepada kami.